Alkisah di Kerajaan Pasir Batang. Ada seorang raja bernama Prabu Tapa Agu. Melihat sang raja yang sudah tua, permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat untuk turun tahta. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya bernama Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Mohon maaf, Tuan Putri. Ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik, Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk dijadikan ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini benar-benar tidak adil. Sebenarnya Dindalah menjadi ratu. Maka dari itu, Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita kutuk adikmu itu? Mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan untuk datang kemari, wahai Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka dia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah ini sebagai bayarannya. Sesampainya di kerajaan, Purbararang pun mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Setelah Purbasari meminum air pemberian kakaknya, tiba-tiba saja tubuh Purbasari pun menjadi buruk rupa. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku terasa sangat panas dan gatal sekali? Ih, ada apa dengan tanganmu? Kenapa jadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kau terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan kepada ayahanda dan ibunda. Purbararang dan Purbasari pun bergegas pergi untuk menemui ibu dan ayahnya untuk memberitahu kabar buruk tersebut. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah dari keputusan ayahanda yang telah melalui hukum yang telah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Kalau begitu, kita perlu mengasihkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Baiklah, jika itu yang terbaik, Purbasari ialah dilatakan kerajaan jatuh ke tangan Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Kisari sudah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan ke sini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Kisari. Purbararang sangat pelit dan sombong. Dia tidak mau memberikan makan kepada rakyatnya sendiri. Ratu, tolong kami Ratu. Kami mengalami kesusahan. Ya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Bisakah Ratu membantu kami dengan memberikan kami sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian siapa berani-beraninya minta makanan pada Ratu? Dayang, usir mereka dari sini. Cepat. Baik Ratu. Ratu, kami mohon Ratu, tolong kami. Jadi, tolong antarkan makanan ini ke Tuan Putri Purbasari ya. Baiklah, aku antarkan dulu ya. Dalam perjalanan menuju hutan,
Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun dan dengan tidak sengaja ia mendengar percakapan tersebut. Jahat sekali Ratu Purbararang. Kau baru tahu, dia kan memang jahat sekali. Sejak dulu sifatnya sangat bertolak belakang dengan Ratu Purbasari. Iya, benar. Pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Hah, lantas mengapa Purbasari diasingkan? Kau baru tahu, Purbasari kan sekarang buruk rupa. Jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Makasih sih. Dalam perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan Ratu Purbararang. Ya, apa yang terjadi? Saat ini, para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Baiklah, kalau begitu bawalah saja makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makanan kemarin masih ada. Baiklah, Tuan Putri. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku, pergilah. Nah, tapi Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa berbicara. Sebenarnya aku seorang pangeran. Karena membuat kesalahan, aku dikutuk dan dibunuhkan. Wah, kita senasib. Aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu lakukan di Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Baiklah Tuan Putri, siapa nama Putri? Panggil saja aku Purbasari. Baiklah Putri Purbasari, tadi aku lihat kamu sedang kelaparan. Maukah kamu makan pisang ini? Terima kasih Lutung. Purbasari dan Lutung pun semakin akrab, dan pada suatu hari Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan, dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian Lutung pun mengambil air tersebut untuk diberikan kepada Purbasari. Putri, ini ada air yang ada telaga di sana. Minumlah, niscaya akan sembuh dari kutukan. Terima kasih Lutung. Wah, ajaib sekali. Kutukanku jadi hilang. Cobalah Lutung, pasti kutukanmu akan hilang seperti itu. Tidak bisa Putri, kutukanku akan hilang jika aku sudah menemukan cinta abadi. Oh, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukannya menghilang. Iya sih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti sekarang Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Pastinya tidak. Apa maksud Tuan Putri? Aku sudah betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat, Lutung Kasarung harus ikut bersama ke kerajaan. Baiklah, mari ikut bersama kami. Dalam perjalanan menuju ke kerajaan, Wah, Putri Purbasari sudah sembuh. Cantik sekali ya? Iya, cantik sekali. Kau mungkin saja sudah sembuh dari kutukanmu Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku punya syarat untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Ayo kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Kanda Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu Purbasari? Tunjukkanlah. Ini Kak pasanganku. Apa? Lutung. Pasangmu saya ke lutung. Aku memang sangat akhirnya kutukannya pun menghilang. Setelah Wah, Purbasari kutukanmu hilang. mengatakan ia sangat mencintai Ah, tidak. Lutung Kasarung. Kanda, apakah artinya aku yang harus pergi dari kerajaan ini? tidak perlu Kak. Tinggal di sini bersamaku. Tapi aku sudah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku kan sudah lulus. Terima kasih adikku. Akhirnya, tahta kerajaan diambil lagi oleh Putri Purbasari dan mereka pun hidup dengan damai tanpa ada permusuhan lagi. Pesan moral, cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya. Namun, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangannya dan tetap menerimanya.